Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sangat cerah ini kita melanjuti pengajian kita, yaitu tentang doa Ismul A'zam. Yang lebih terinci lagi pembahasan kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar. Sifat Allah Al-A'zam, ya, atau Al-Azim, ya, adalah salah satu dari nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran, yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah. Secara harfiah, Al-A'zam atau Al-Azimu berarti yang maha agung atau yang maha besar. Sifat ini menggambarkan kebesaran Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Baik dalam aspek zatnya Allah, sifatullah maupun af'alullah atau perbuatannya Allah. Jadi ada beberapa penjelasan yang lebih mendalam tentang makna dan hakikat dari sifat Al-A'zam. Yaitu yang pertama adalah makna Al-A'zam atau Al-Azimu dalam konteks kebesaran Allah. Artinya sifat Al-A'zam menggambarkan kebesaran Allah yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Kebesaran zatullah, zatnya Allah. Allah memiliki kebesaran yang tak terbayangkan oleh manusia zatnya. Tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kebesaran dalam sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung. Seperti kekuasaan, ilmu, rahmat yang tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Kebesaran dalam perbuatannya atau af'alullah, segala perbuatan Allah, baik itu penciptaan alam semesta, pengaturan kehidupan, maupun pengaturan takdir, adalah perbuatan yang penuh kebesaran dan keagungan. Yang kedua adalah kebesaran yang tidak terbatas. Allah sebagai Al-A'zamu atau Al-Azimu memiliki kebesaran yang tak terbatas dalam segala aspeknya. Tidak ada apapun yang dapat menyamai atau menandingi kebesaran Allah. Kebesaran yang mutlak. Allah adalah maha agung dalam segala hal. Tidak ada makhluk yang dapat mengatasi atau mendekati kebesaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Maha besar Allah dengan segala kebesarannya. Surat Al-Hadid ayat 1. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kebesaran Allah adalah unik dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Ini tercermin dalam firman Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Yang ketiga adalah makna kebesaran Allah dalam penciptaan. Salah satu aspek utama dari kebesaran Allah adalah penciptaan yang luar biasa. Ciptaan Allah yang agung. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan segala isinya dengan kebesaran yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Alam semesta yang luas dan teratur ini adalah bukti dari kebesaran Allah. Firman Allah, Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebesarannya. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Penciptaan yang sempurna. Artinya semua ciptaan Allah memiliki desain dan tujuan yang sangat sempurna.
yang mencerminkan kebesaran Allah. Setiap ciptaan memiliki aturan dan kehendak Allah yang mengatur, dan tidak ada yang bisa menentangnya. Yang keempat adalah makna kebesaran Allah dalam kekuasaannya. Sifat al-a'zamu atau al-azimu juga mencakup kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Allah mengatur segala sesuatu, artinya semua urusan dunia dan akhirat berada dalam kendali Allah. Dan segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ini mencerminkan kebesaran kekuasaan Allah yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Tidak ada yang mampu menentang Allah. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghalangi kehendak Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya urusan Allah apabila Dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka terjadi. Maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Yang kelima, yaitu makna kebesaran Allah dalam ilmunya. Artinya sifat al-a'zamu al-azimu ya juga mencakup ilmu Allah yang sangat luas dan tak terbatas. Ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Kebesaran ilmunya Allah meliputi seluruh alam semesta dan setiap detail kehidupan makhluknya. Ilmu yang sempurna artinya Allah tidak hanya mengetahui apa yang ada di masa kini, tetapi juga masa lalu dan masa depan, serta apa yang ada di dalam hati makhluknya. Allah berfirman, Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Surat Al-Imran ayat 29. Yang keenam adalah makna kebesaran Allah dalam rahmatnya. Artinya Allah juga maha agung dalam hal rahmat dan kasih sayangnya. Rahmat yang meliputi segala sesuatu. Meskipun Allah maha agung dan tidak terjangkau oleh makhluknya, rahmatnya Allah meliputi semua makhluk. Rahmatnya Allah lebih besar daripada amarahnya Allah. Dan Dia senantiasa memberi maaf kepada hambanya yang mau bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu maha pengampun, pemurah dalam memberikan rahmat. Surat Az-Zumar ayat 53. Rahmatnya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menghalangi rahmat Allah. Ia memberi rahmat kepada siapapun, siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan kepada makhluk yang tidak patuh sekalipun, selama mereka masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Yang ketujuh adalah sifat al-azimu atau al-a'zamu sebagai pengingat. Sifat al-azimu atau al-a'zamu mengingatkan umat Islam untuk merendahkan diri. Artinya menyadari kebesaran Allah, mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan tidak merasa sombong atas apapun yang kita miliki. Meningkatkan tawakal dan ketundukan. Artinya kebesaran Allah juga mengajarkan kita untuk bertawakal kepadanya, karena segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Bersyukur artinya menyadari kebesaran Allah, mendorong kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga. Mencari perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah maha agung dan maha kuasa.
kita dianjurkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan dan bahaya. Yang kedelapan adalah pengaruh sifat al-a'zamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mengimani sifat al-a'zamu memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan, kita harus ingat bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Sifat al-a'zamu atau al-azimu mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala urusan hidup dan mengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walhasil sifat al-azimu menunjukkan kebesaran Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kebesaran Allah tercermin dalam segala hal, mulai dari zatullah yang maha agung, sifatullah yang maha sempurna, af'alullah, perbuatan Allah yang penuh kebesaran, serta kekuasaan dan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Memahami sifat al-azimu membawa kita untuk lebih rendah hati, selalu bertawakal dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah al-jalilu, ya. Yang pertama adalah al-a'zamu, yang kedua adalah sifat Allah al-jalilu. Adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala, yang berarti maha tinggi atau maha mulia atau yang maha agung, ya. Kata jalil berasal dari kata Arab, ya, yang berarti kemuliaan, keagungan, ya, dan kebesaran. Sifat ini menggambarkan Allah sebagai yang maha mulia, memiliki keagungan yang luar biasa dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Adalah penjelasan yang lebih mendalam tentang makna dan hakikat daripada sifat al-jalil. Yang pertama adalah makna al-jalil, yang maha mulia dan agung. Al-jalil menunjukkan kemuliaan dan kebesaran yang mutlak milik Allah. Tidak ada yang lebih mulia dan agung daripada Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat mulia dalam segala aspek, baik dalam zatullah, sifatullah, maupun af'alullah. Kemuliaan dan keagungan yang tanpa batas. Keagungan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia adalah sumber segala kemuliaan, dan tidak ada yang dapat menyamai atau menandingi Allah. Yang kedua adalah kemuliaan zatullah. Zat Allah yang maha mulia. Sifat al-jalil mengandung pengertian bahwa Allah memiliki zat yang sangat mulia, yang tidak dapat digambarkan atau disamakan dengan apapun di dunia ini. Allah adalah sumber segala kemuliaan, dan segala bentuk kemuliaan yang ada di dunia ini adalah sebagian kecil dari kemuliaan Allah yang maha agung. Keagungan tanpa bandingan, zatullah yang maha mulia ini adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat, serta segala yang ada di alam semesta ini terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah yang maha agung. Yang ketiga adalah makna kebesaran dan kemuliaan dalam sifatullah. Sifat al-jalilu juga mencakup kemuliaan Allah dalam aspek sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung.
kebesaran sifatnya Allah, sifat-sifat Allah yang penuh dengan kesempurnaan adalah bentuk kemuliaan Allah. Misalnya, sifat Al-Qudus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Hakam Maha Menentukan, dan lain-lainnya. Semua menunjukkan sifat kemuliaan dan keagungan yang tiada tanding. Keagungan dalam pengaturan alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini berada dalam kendali Allah yang maha agung. Keberadaan alam semesta, hukum-hukum alam, dan keteraturan ciptaan Allah mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah makna kemuliaan dalam perbuatannya. Artinya Allah juga maha mulia dalam segala perbuatannya, af'alnya. Setiap perbuatannya Allah adalah perbuatan yang penuh kebesaran dan kemuliaan. Penciptaan yang agung, artinya penciptaan Allah terhadap segala sesuatu adalah bukti dari kemuliaan Allah. Alam semesta yang luas dengan segala keindahan dan keteraturan adalah manifestasi dari kebesaran Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Kamu tidak mempunyai pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Pengaturan takdir yang sempurna, artinya setiap kejadian di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah mengatur semuanya dengan sempurna. Sifat Al-Jalil menunjukkan bahwa pengaturan takdir Allah adalah hal yang sangat mulia dan agung, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Yang kelima adalah makna kemuliaan dalam pengampunannya. Pengampunan yang maha agung, artinya meskipun Allah maha agung dan memiliki kekuasaan mutlak, Dia juga memiliki sifat maha pengampun. Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang bertobat dan kembali kepadanya dengan penuh penyesalan. Ini adalah bentuk kebesaran Allah. Karena meskipun Dia adalah yang maha mulia dan maha perkasa, Dia juga adalah yang maha pengasih dan maha pengampun. Dan Tuhanmu maha pengampun lagi penuh rahmat. Surat Al-Kahfi ayat 58. Yang keenam adalah makna kemuliaan dalam hikmahnya. Allah juga maha mulia dalam hikmahnya. Artinya setiap perbuatan Allah, setiap af'alullah yang agung selalu memiliki hikmah yang mendalam, meskipun kita mungkin tidak selalu memahaminya. Ya. Hikmah dalam setiap takdir Allah, setiap peristiwa yang terjadi, baik yang kita anggap baik maupun buruk, adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Allah mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, dan takdir Allah tidak pernah sia-sia. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Surat Al-Qasas ayat 68. Yang ketujuh, sifat Al-Jalil sebagai pengingat untuk rendah hati. Artinya memahami sifat Al-Jalil seharusnya membuat kita lebih rendah hati dan mengenali ketidakmampuan kita sebagai makhluk. Merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari bahwa Allah adalah maha mulia dan agung. Kita diingatkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kebesaran Allah mengajarkan kita untuk tidak sombong,
Dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Tawakal dan ketundukan artinya dengan memahami kemuliaan Allah, kita juga diingatkan untuk bertawakal kepada Allah dalam segala urusan hidup. Karena hanya Dia yang memiliki kekuasaan mutlak atas segalanya. Kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia mengetahui yang terbaik bagi kita. Yang kedelapan adalah makna sifat al-jalilu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bersyukur. Artinya sifat al-jalil mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena segala kebesaran dan kemuliaan berasal dari Allah. Kita harus senantiasa berterima kasih dan tidak merasa sombong atau berlebihan dengan segala yang kita miliki. Mencari kemuliaan melalui ibadah, artinya menyadari sifat al-jalil. Kita seharusnya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang khusyuk. Karena hanya dengan ibadah yang tulus kita dapat meraih kemuliaan yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 9, doa dan zikir kepada Al-Jalil. Untuk merasakan kedekatan dengan Allah yang maha mulia, umat Islam sering berdoa dan berzikir dengan menyebut namanya Al-Jalil. Doa atau zikir ini bisa dilakukan ketika seseorang merasa membutuhkan pertolongan Allah atau ingin memperkuat hubungannya dengannya. Zikir kepada Al-Jalil dapat membantu hati untuk lebih merendahkan diri dan mengingat kebesaran Allah. Walhasil, sifat Al-Jalil mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Allah yang tidak terbandingkan dengan apapun. Allah adalah maha mulia dalam zatullah, sifatullah, dan af'alullah. Memahami sifat Al-Jalil mengingatkan kita untuk merendahkan diri, bersyukur, bertawakal, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Al-Akbar. Ya, dari Allah A'zamu Jalilul Akbar. Yang ketiga adalah Al-Akbar. Ya. Adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti yang maha besar, ya, atau yang maha agung. Ya, kata akbar berasal dari kata Arab, ya, kabbaro, ya, berarti besar, gitu. Agung dan mulia, ya, dalam konteks sifat Allah. Jadi Al-Akbar menggambarkan kebesaran Allah, ya, yang tidak terhingga, ya, tidak ada yang dapat menyamai Allah. Ya, tidak ada yang bisa menyamai kebesaran Allah. Ya, sifat ini tidak hanya mengandung makna ukuran yang besar, tetapi juga mencakup kebesaran dalam segala aspek kehidupan. Ya, ada beberapa penjelasan yang lebih mendalam tentang makna dan hakikat dari sifat Al-Akbar ini. Yang pertama adalah makna Al-Akbar yang maha besar. Jadi Al-Akbar mengandung pengertian bahwa Allah adalah maha besar dalam segala hal. Ya. Kebesaran Allah tidak terbatas pada ukuran fisik atau wujud, melainkan lebih kepada keagungan, kekuasaan, dan kehadirannya yang tiada banding. Kebesaran dalam zatnya, Allah memiliki zat yang maha besar, yang tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Zatullah adalah mutlak dan tidak terjangkau oleh akal manusia.
kebesaran dalam sifat Allah. Semua sifat Allah adalah sempurna dan agung. Seperti Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Quddus, Maha Suci, Al-Alim, Maha Mengetahui, dan sebagainya. Yang menunjukkan kebesaran Allah dalam segala bentuk. Yang kedua adalah kebesaran Allah dalam kekuasaannya. Ya. Artinya kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Allah adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi atau membatasi kekuasaannya Allah. Segala yang ada di alam semesta ini berada dalam kendali Allah. Pengaturan alam semesta. Artinya Allah yang mengatur segala pergerakan alam semesta. Mulai dari peredaran planet-planet, penciptaan makhluk hidup, hingga takdir setiap individu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Yang ketiga adalah kebesaran Allah dalam ilmunya. Artinya ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah memiliki ilmu yang tak terbatas. Dia mengetahui segala yang nampak, yang tampak, dan yang tersembunyi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Kebesaran ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dari setiap inci ciptaannya hingga takdir setiap makhluk. Ilmu Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 14. Yang keempat adalah kebesaran Allah dalam perbuatannya, dalam af'alnya. Artinya Allah juga maha besar dalam segala perbuatannya. Setiap ciptaan dan perbuatan Allah mencerminkan kebesaran Allah yang tiada tanding. Penciptaan yang agung, alam semesta, dengan segala keindahan dan keteraturannya adalah ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Tidak ada yang lebih besar dari penciptaan Allah. Pengaturan takdir yang sempurna. Artinya takdir Allah dalam setiap peristiwa adalah perbuatan yang menunjukkan kebesaran Allah. Setiap kejadian terjadi atas kehendak Allah dan memiliki nikmat yang dalam. Yang kelima, kebesaran Allah dalam rahmatnya. Allah meskipun maha besar juga memiliki rahmat yang sangat luas dan besar. Ya, artinya rahmat yang meliputi semua. Rahmat Allah mencakup seluruh alam semesta, bahkan kepada makhluk yang tidak patuh sekalipun. Rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Dan Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada semua hamba-hambanya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Yang keenam adalah makna kebesaran Allah dalam hikmahnya. Ya. Artinya setiap tindakan dan perbuatan Allah penuh dengan hikmah dan kebesaran. Ya. Takdir yang penuh hikmah, artinya takdir Allah yang tampak sebagai kesulitan atau ujian seringkali mengandung hikmah yang besar. Meskipun kita tidak selalu memahaminya. Allah mengatur semua peristiwa dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan. Allah maha bijaksana dalam segala urusannya. Surat Al-Imran ayat 191. Yang ketujuh, pengingat untuk merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri di hadapan Allah. Sifat Al-Akbar. Ya. Artinya ini sifat Al-Akbar ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Allah adalah yang maha besar dan kita adalah makhluknya yang lemah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dengan menyadari kebesaran Allah, kita diingatkan untuk tidak merasa sombong atau merasa besar atas apa yang kita miliki. Karena kebesaran Allah tak terhingga. Yang kedelapan adalah tawakal dan ketundukan. Bertawakal kepada Allah. Sifat Al-Akbar mengajarkan kita untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Karena kebesaran Allah
Kita tahu bahwa hanya Dia yang memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu, dan kita harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ketundukan kepada kekuasaan Allah, artinya ketundukan kita kepada Allah adalah bentuk pengakuan terhadap kebesaran Allah. Kita harus selalu menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan izin Allah. Yang kesembilan, yaitu pengaruh sifat Al-Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memahami kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari membawa kita pada beberapa sikap. Ya. Beberapa sikap berikut, yaitu meningkatkan ibadah. Artinya, sifat Al-Akbar mendorong kita untuk semakin giat dalam beribadah. Karena kita tahu bahwa Allah adalah yang maha besar, dan hanya kepada Allah kita mencari pertolongan dan pengampunan. Kemudian bersyukur, artinya menyadari kebesaran Allah membuat kita lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Kita tidak boleh merasa sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu adalah pemberian dari Allah yang maha besar. Selanjutnya adalah tidak takut atau khawatir. Artinya kebesaran Allah memberi kita ketenangan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita yakin bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatasi masalah apapun. Yang 10 adalah doa dan zikir dengan asma Al-Akbar. Mengucapkan nama Al-Akbar dalam doa atau zikir adalah cara untuk mengingat kebesaran Allah. Banyak umat Islam menggunakan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sholat, untuk mengingatkan diri akan kebesaran Allah yang tidak terhingga. Kesimpulannya adalah sifat Al-Akbar menggambarkan kebesaran Allah yang mutlak, tiada tanding. Kebesaran Allah meliputi zatullah, sifatullah, ya, kekuasaannya, ilmunya, af'alullah, perbuatannya, dan rahmat Allah. Memahami sifat Al-Akbar mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri, bertawakal, bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah, karena Dia adalah yang maha besar dan segala sesuatu terjadi atas kehendak dan izin Allah. Makna dan hakikat, ya, bahwa Allah yang ini yang selanjutnya, ya, sahabat-sahabatku yang dimulakan oleh Allah, kemudian wakfina wa muhitun 'alal makhluqi bil ajhar, ya. Di sini bahwasanya keagungan, keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah yang meliputi seluruh makhluknya secara jelas. Wa muhitun 'alal makhluqi bil ajhar, meliputi seluruh makhluknya secara jelas, ya. Jadi makna dan hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala ciptaannya secara nyata dan secara jelas, ya, berhubungan dengan sifat Allah yang maha hadir dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga mengawasi, mengatur, dan mencakup seluruh ciptaannya dengan pengetahuan dan kuasa Allah yang sempurna. Ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai makna dan hakikat tersebut. Yang pertama adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan kehadirannya. Allah maha hadir. Maha hadir, ya, Al-Hayy. Allah berada di mana-mana, lebih dekat dari urat nadi kita, dan tidak terikat oleh waktu dan ruang. Kehadiran Allah meliputi seluruh alam semesta tanpa terbatas oleh dimensi apapun. Allah maha hadir dan tidak ada tempat yang terlepas dari pengawasannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, jadi ayat Al-Quran yang menggambarkan kehadiran Allah, yaitu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka, ya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu surat Al-Qaf ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwa
Allah senantiasa hadir, lebih dekat kepada setiap ciptaannya daripada kita menyadari, meliputi segala sesuatu, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Yang kedua adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan ilmunya. Maha mengetahui Allah, ya. Al-alimu, maha mengetahui. Al-alimu, Allah mengetahui segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Dari apa yang ada di langit hingga yang ada di bumi, baik itu besar maupun kecil, semuanya dalam pengetahuan Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang ada di alam semesta ini, dari setiap inci alam semesta hingga apa yang ada dalam hati manusia. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 100. Yang kedua adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan kekuasaannya. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Al-Qadir, ya. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi di dalam alam semesta ini adalah karena izin dan kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Jadi segala yang terjadi dalam kehidupan, setiap peristiwa yang terjadi, baik itu besar maupun kecil, merupakan bagian dari takdir Allah yang Maha Kuasa. Allah meliputi segala ciptaannya dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Yang keempat adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan pengaturannya, ya. Allah Maha mengatur, ya. Al-Mudabbir, ya. Jadi Maha mengatur, Al-Mudabbir itu, ya. Allah adalah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini dengan sempurna. Takdir setiap makhluk, baik di langit maupun di bumi, sudah ditentukan dan diatur oleh Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin dan takdir Allah. Firman Allah, Allah yang menciptakan 7 langit dan yang ada di bumi, perintahnya berlaku di antara keduanya. Surat At-Talaq ayat 12. Keteraturan alam semesta artinya semua hukum alam dan ketertiban di alam semesta ini adalah bukti dari kebesaran Allah dalam mengatur ciptaannya. Setiap gerakan planet, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan peristiwa di bumi adalah bagian dari pengaturan Allah yang sempurna. Adapun yang kelima adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan rahmatnya, ya. Allah Maha Pengasih, ya. Jadi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Artinya Allah meliputi segala ciptaannya dengan rahmat yang luas dan tak terhingga. Jadi rahmatnya Allah mencakup seluruh alam semesta. Baik itu makhluk yang beriman atau yang kafir. Baik yang baik maupun yang buruk. Dan Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, surat Al-A'raf ayat 156. Rahmatnya Allah yang meliputi setiap detik kehidupan. Dalam setiap napas dan setiap detik kehidupan, kita menerima rahmat dan karunia dari Allah yang selalu menyertai kita. Yang keenam adalah Allah meliputi segala ciptaannya dengan keadilannya. Allah yang Maha Adil. Al-Adlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi ciptaannya dengan keadilan yang sempurna. Tiada satupun yang akan dizolimi, dan setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya yang sesuai. Di dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun meskipun seberat zarrah. Surat An-Nisa ayat 40.
Jadi keadilan Allah dalam penghukuman artinya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya akan mendapat balasan yang adil dari Allah. Tidak ada yang lebih adil dari keputusan Allah. Yang ketujuh adalah Allah meliputi segala ciptaannya dalam segala aspek. Meliputi alam semesta, Allah menciptakan dan meliputi seluruh alam semesta ini dengan sempurna. Setiap makhluk di dunia ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berada dalam pengetahuan, kekuasaan, dan pengawasan Allah. Ya, jadi meliputi hati dan pikiran manusia. Allah juga meliputi pikiran dan hati manusia. Ya, itu tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita yang tidak diketahui oleh Allah. Firman Allah, Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Surat Al-Mulk ayat 1-3. Selanjutnya adalah yang ke-8, makna meliputi segala sesuatu, meliputi segala ciptaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menumbuhkan kesadaran spiritual. Artinya menyadari bahwa Allah meliputi segala ciptaannya secara nyata dan jelas. Seharusnya menumbuhkan kesadaran spiritual dalam diri kita. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi setiap tindakan kita. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan pemahaman ini kita merasa lebih dekat dengan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah mengetahui, mengatur, dan meliputi segala hal dalam hidup kita. Ini mendorong kita untuk memperbaiki ibadah kita dan hubungan kita dengan Allah. Yang ke-9 adalah doa dan zikir sebagai pengingat. Untuk mengingat bahwa Allah meliputi segala ciptaannya, umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Salah satu bentuk zikir yang sering digunakan adalah Subhanallah walhamdulillah. Ya, Maha Suci Allah dengan pujiannya. Yang mengingatkan kita akan kebesaran dan kehadiran Allah yang meliputi segala sesuatu. Kesimpulannya adalah makna bahwa Allah meliputi segala ciptaannya secara nyata dan jelas adalah pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga mengawasi, mengatur, dan meliputi segala ciptaannya dengan pengetahuan, dengan ilmunya, dengan kekuasaan, dengan rahmat dan keadilannya. Semua hal di dunia ini terjadi dengan izin Allah dan berada di bawah pengawasan Allah yang maha sempurna. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah waqfina jisyaraku li jisyarin, yaitu meminta perlindungan ya kepada Allah dan penjagaan ya kepada Allah ya dari orang-orang jahat ya dan setiap orang yang memiliki sifat jahat ya, niat jahat. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah dalam menghadapi segala potensi bahaya dan kejahatan yang mungkin datang dari luar. Ya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hati, pikiran, dan jiwa kita dari pengaruh buruk yang dapat merusak iman, akhlak, dan kehidupan kita. Ada beberapa penjelasan tentang makna dan hakikat dari permintaan perlindungan ini, yaitu